bang, bang. Inilah story salah satu candi yang ada di kota Semarang. Kali ini kita akan mendatangi sebuah lokasi, yaitu tersimpan sebuah candi di belakang saya ini. Teman-teman bisa lihat jalan masuknya cukup tinggi, dan banyak yang belum tahu bahwasanya di spot sekitar sini itu ada candi peninggalan prasejarah. Seperti apa candinya? Kita lihat, check it out. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit informasi dan juga kita akan mengulas sedikit cerita mistis yang ada di sini. Konon katanya tempat ini kan dari zaman prasejarah, ya kan? Pastinya tentu menyimpan hal-hal yang mistis. Kita akan mengulas sedikit saja dan kita akan mencari informasi seperti apa candi yang ada di sana. Ya, kita butuh tenaga lebih untuk menaiki tangga ini ya. Aduh. Wow. Keren, men. It's beautiful. Sebelum kita masuk, kita berdoa dulu, kita izin kalau kita mau masuk ke wilayah candi ini ya. Kita berdoa dulu, teman-teman. Yuk, teman-teman, ikuti. Masuk menuju ke candi tersebut. Bangunannya memang bangunan kuno ya, teman-teman. Tapi sayangnya, inilah sayangnya banyak coret-coretan dari pengunjung yang di sini. Padahal ini kan tempat-tempat yang bersejarah, tapi harusnya nggak dicoret-coret seperti ini ya, teman-teman ya. Ya, kalau teman-teman kesini, sebaiknya jangan ditiru ya. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, teman-teman, konon ceritanya candi di sini atau candi ini tuh merupakan perbatasan antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran. Selain itu juga dulunya merupakan perbatasan juga antara kerajaan Demak dan kerajaan Cirebon. Itu menurut informasi yang saya baca. Mohon maaf kalau nanti salah ya, ini bisa dikoreksi di kolom komentar. Kita akan lihat dari dekat seperti apa tulisan-tulisannya di dinding-dinding itu, dan seperti apa bentuk-bentuk atau aura mistis ya yang ada di dalam candi ini. Yuk, mari. Di sini juga ada dupa yang dibakar, dan ini kelihatannya sudah cukup lama. Dan juga ada ini pintu utama ya, saya menyebutnya ini pintu utama karena cuman dari sini akses jalannya ya. Saya nggak tahu dulunya ini tempat apa. Yang jelas di sini ada dua patung ya, yang menggunakan apa ini, nggak tahu, semacam patung perempuan atau laki-laki ya. Nah, di sini juga ada tulisan yang
dibuat atau diduplikat Candi Gedong Songo atas prakarsa PT Tanah Mas Semarang Bapak Jamin.ch ya. Dibuat tahun 1984 sampai 1985. Karya PT Jaya Prana Muntilan dan dilindungi Dinas Purbakala. Teman-teman, karena ini dilindungi Dinas Purbakala, baiknya ya teman-teman jangan ini ya, kalau ke sini jangan coret-coret semacam ini, karena amat disayangkan tindakan seperti ini harusnya dijaga dengan baik. Kalau teman-teman mau berkunjung ke sini ya silakan dinikmati saja, kan jangan coret-coret. Itu saran sih. Nah, di sisi sebelah kiri dari pintu masuk atau pintu utama tadi menuju ke candi ini ada sebuah patung, sebuah patung sedang membawa kendi kayaknya ya. Saya nggak tahu, dan juga ada dupa. Permisi. Patungnya juga kelihatan cukup menyeramkan ya teman-teman. Kalau menurut saya sih menyeramkan. Oke, kita lanjut ke sisi selanjutnya. Jadi teman-teman bisa tahu batu zaman dulu itu, ini nggak tahu batu atau apa ya. Nah, ini batu khas banget teman-teman. Di sebelahnya, saya nggak berani lebih dekat. Ini ada patung apa ini? Semacam ini ya, kayak patung Ganesha ya teman-teman. Ya, patung Ganesha atau bukan? Jadi saya nggak berani dekat-dekat teman-teman, dan juga di bawahnya ada dupa karena saya takut kalau yang ada di sini. Kita lanjut ke sisi selanjutnya. Di sini ada, di sini ada patung. Saya nggak berani dekat-dekat teman-teman. Patung perempuan ya, yang menaiki seekor lembu. Patung perempuan ini, kalau menurut saya sih ini semacam kayak dewa ya, karena dewa atau dewi. Di tokoh pewayangan di Mahabharata itu sempat ada dewa yang punya tangan banyak di belakangnya, dan di sampingnya, samping dari patung ini ada sosok anak kecil teman-teman. Tapi mukanya cukup menyeramkan ya teman-teman, bisa lihat ya ini ya. Coba bisa lihat teman-teman. Tapi mohon maaf kalau ganggu. Walaupun kita sore hari kesini teman-teman, tapi kita tetap harus nggak boleh sembrono, karena ya makhluk seperti itu tidak pandang siang atau malam teman-teman. Kalau udah mereka marah ya marah. Oke, sebenarnya kita mau masuk ke dalam, kan bisa teman-teman bisa lihat coba. Tapi gimana ya? Aku sih nggak berani. Ya kita jujur aku nggak berani teman-teman mau masuk, karena di sini saya di depan sini pun juga udah kayak apa ya, merasa misi ya. Kita dari luar aja teman-teman ya. Mungkin kameramen berani masuk nggak? Nggak berani? Ya kita nggak berani teman-teman, kita punya yang bisa ini cuman ya kita menghormati aja lah teman-teman ya. Mungkin kita dari luar aja. Yang jelas di dalam sana saya melihat sebuah kendi dan sebuah kayak sesajen. Oh ya teman-teman, sorry, ini bisa lihat sebelum kita masuk itu ada apa ini ya? Jejak kaki ya teman-teman. Jejak kaki itu entah kenapa kalau menurut saya sih cuman ini ya, buat batas suci mungkin ya. Batas suci sebelum masuk ke ini, seperti ruangan bertapa teman-teman kalau nggak salah loh. Ya. Dan di atas sana juga masih banyak bentuk-bentuk relief candi-candinya ya. Hiasan-hiasan, kita nggak bisa ke atas teman-teman. Nah teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat
ada semacam sesajen ya, bukan sesajen sih, semacam bunga atau menyebutnya kita biasanya sajen. Di sini ada sebuah prasasti atau tuku ya, kita nyebutnya tuku. Di sini ada tulisan Wederopo Geri Kosten, seperti tulisan Belanda ya teman-teman ya. Jadi di sini tulisan Belanda sudah diukir zaman dulu. Namanya ini di bawahnya Tugu Rejo. Ini di atasnya ada tulisan Van de Desa apa ini? Ya pokoknya itulah teman-teman. Kalau penasaran datang langsung ke sini. Dan teman-teman bisa lihat ini juga ada dupa ya teman-teman ya. Berarti masyarakat sekitar sini masih meyakini aura mistis itu benar-benar ada di sini. Teman-teman bisa lihat ada bunga sajen juga yang sudah kering. Di sebelahnya lagi di sisi lain ada tulisan tulisan Belanda juga yang besar ini. Apa ini, saya nggak bisa baca sih ya. Ini kode, intinya ini dibuat tahun 1938 ya. Ini tulisan 8-nya udah hilang. Ini ada tulisan semacam aksara Jawa ya teman-teman. Cuman ini bacanya apa ini? Saya pas pelajaran bahasa Jawa juga sering ke kamar mandi, jadi nggak begitu tahu teman-teman. Tapi saya tahu kok beberapa. Cuman kan saya nggak tahu ini keseluruhan. Tapi saya bisa baca yang huruf-huruf yang ini standar. Oke. Kenapa mesti dicoret-coret lagi gitu? Ini sayang gitu teman-teman. Kita lihat sisi sebelah sini apakah masih ada juga. Di sini kita hati-hati teman-teman karena rumputnya juga lumayan tinggi. Oh, di sini juga ada tulisan Jawa teman-teman. Ya, lagi-lagi saya belum bisa menerjemahkannya. Aduh. Oke. Secara tempat ini sudah tertata ya. Mungkin karena masyarakat di sini dan juga beberapa forum atau organisasi sempat melakukan kegiatan bakti sosial di sini teman-teman, seperti Karang Taruna ya, di Kota Semarang itu sempat melakukan atau pernah melakukan kegiatan bakti sosial untuk bersih-bersih di wilayah sini. Menyusuri di area samping dari candi tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat ada semacam pagar ya teman-teman, pagar perbatasan dari area ini. Dulunya mungkin tempat saya rasa sih tempat ini ya, bertapa gitu. Dan uniknya di sini pemandangan Kota Semarang bisa terlihat teman-teman, ya kan? Kalau malam hari bisa terlihat lampu-lampu yang berkelap-kelip, sangat indah. Tapi tentunya kita belum berani kesini pada malam hari. Oke, di sini kita bisa lihat ada wow. Wait. Kita dari jauh teman-teman, karena pintu masuknya sudah sangat mengerikan ya. Ukiran patung apa ini, semacam kayak leyak ya. Tapi nggak apa-apa, kameramen sini aja, nggak apa-apa. Saya takut ada ular teman-teman. Coba kita lihat dari dekat ya. Nggak apa-apa lah. Bismillah. Permisi. Assalamualaikum. Oke. Wow. Saya intip dulu teman-teman. Di sini teman-teman ada semacam pintu atau semacam apa ini ya, lorong atau goa. Entah dulunya buat apa, tempat mungkin semacam ritual ya, cuman pada zaman kerajaan mungkin. Di sana juga saya menemukan lagi beberapa dupa yang dibakar
saya nggak tahu, mungkin masyarakat di sini juga masih meyakini adanya aura mistis di sini, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, pintu masuknya sudah serem. Gue bayangin aja kalau ini hidup, nggak bisa dimakan, teman-teman. Oke, dan di sini ada pohon apa ya ini? Saya nggak tahu ini pohon apa. Yang tahu nggak? Nggak tahu. Menambah suasana semakin mencekam. Baik teman-teman, kita jangan lama-lama di sini karena saya takut. Ya, kita bukan penakut, cuman kita menghormati teman-teman. Dan sembarangan, walaupun menurut teman-teman itu nggak apa-apa, tapi menurut saya pribadi dan tim, walaupun siang hari nggak terlihat apa-apa, cuman kita tetap menghormati tempat-tempat seperti ini ya. Karena makhluk seperti itu juga hidup berdampingan dengan kita, jadi kita juga permisi. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Kita akan memperlihatkan rekaman ini kepada salah seorang wanita yang memiliki ilmu supranatural ya, bisa menerawang melalui video. Nanti kita akan bahas hal mistisnya bersama beliau. Itu ikuti terus channel Linyala Story karena akan banyak video lagi yang akan kita ungkap. Selain tempat ini, masih banyak lagi tempat-tempat yang kita kunjungi, mulai dari candi, tempat-tempat mistis ya kan, tempat-tempat bersejarah. Bukan hanya cerita horor yang kita ungkap, melainkan fisik dari bangunan dan juga informasi serta cerita tempat tersebut. Oke teman-teman, ikuti terus channel Linyala Story. Salam sehat.